warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sebelum pelajaran berdoa dulu ya, berdoa memanjatkan doa kita kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, barokah fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari buku paket ya, bab pertama tolong dibuka, yaitu tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Jadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang artinya adalah percaya, ya, percaya yang artinya adalah percaya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang menciptakan kita, yang memberikan umur kepada kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Kita yakin ya bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Adapun menurut istilah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dengan sepenuh hati adanya satu-satunya zat yang wajib disembah dan ditaati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita perintahkan untuk ibadah kepada Allah, kita harus mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita adalah sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang menciptakan kita, yang membuat kita, yang memberikan akal kepada kita. Nah, ini kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang maha pencipta. Nah, yang oleh karena itu wajib kita sembah dan kita mentaati apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, oleh karena itu di dalam rukun iman, ya, rukun iman ini jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu oleh karena itu di dalam judul ini, yaitu kita harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah nama-namanya. Nah, oleh karena itu di dalam surah ya An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 136 disebutkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang menciptakan kita semua. Dan apabila kita ingkar kepada Allah, pada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada utusannya, kepada hari kiamat, maka kita termasuk orang-orang yang sesat. Nah, oleh karena itu kita harus yakin, percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Jadi nama-nama Allah yang baik, yang indah, yang baik. Nah, di antaranya Asmaul Husna tersebut adalah Al-Alim, ya. Al-Alim yang artinya adalah Maha mengetahui, ya. Al-Khabir yang artinya adalah Maha teliti. As-Sami adalah Maha mendengar, dan Al-Basir Maha melihat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yalkhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Al-Asmaul Husna. Itu dengan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi kalau kita ada permasalahan-permasalahan, maka kita harus meminta kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna. Kenapa? Asmaul Husna ini adalah ada kata-kata Ar-Razzaq, kemudian Al-Wahhab, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, ini termasuk Asmaul Husna yang untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita besok ya diberikan oleh Allah atau diuji oleh Allah, kepingin lancar rezekinya, maka harus membaca Ar-Razzaq, 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 Ar-Razzaq. Nah, ini karena apa? Ya, itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Alim, ya. Al-Alim yang artinya adalah Maha mengetahui, ya. Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib, ya. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi Allah ini adalah mengetahui segala apa yang ada di bumi dan yang ada di langit. Semua Allah mengetahui. Ya, jadi semua Allah adalah mengetahui. Di apa yang ada di langit dan ada yang di bumi, yang ada di lautan, ini semua Allah adalah Maha mengetahui. Nah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 59. Ya. Jadi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan ada di laut. Nah, jadi Allah ini adalah mengetahui apa yang ada di darat dan yang ada di laut. Sekecil apapun Allah tetap akan mengetahui. Nah, contoh perilaku yang dapat diwujudkan meyakini sifat Allah Al-Alim ialah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala
dengan memperbanyak mempelajari tentang tauhid, ya, tentang tauhid dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk memperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Jadi kita, walaupun kita pandai, tidak diperbolehkan kita ini adalah sombong, yang menyombongkan diri, aku loh paling pinter gini. Nah, ini adalah tidak diperbolehkan. Jadi kita pinter, tetap masih ada yang di atasnya kepandaian kalian. Jadi orang itu mempunyai keahlian dan kepandaian masing-masing. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan untuk sombong. Nah, menyombongkan diri, aku loh paling pinter, paling kaya. Nah, tidak boleh. Jadi Allah melarangnya. Nah, ini sifat Al-Alim yang artinya adalah maha mengetahui. Kemudian Al-Khabir. Ya. Kemudian Al-Khabir yang artinya adalah maha waspada. Jadi mengetahui perkara yang tersembunyi. Ya. Perkara yang tersembunyi. Jadi dalam Al-Quran surat At-Taubah, ya, ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khabirum bima ta'malun. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang-orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih dalam mencari ilmu, dalam melakukan pekerjaan, ingin selalu yang sempurna, teliti dalam berbuat, mau mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan dan selalu melihat dan mengamati dampak apa yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Jadi hal-hal yang apa yang kita lakukan ini tentunya harus kita menerima, ya, masukan-masukan dari orang lain. Kalau memang itu baik kita kerjakan, kalau memang itu tidak cocok ya harus kita tinggalkan. Jadi jangan sampai kita ini merasa paling top, merasa paling hebat. Nah, ini adalah tidak diperbolehkan. Jadi apapun yang kita lakukan ini harus bertendensi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Khabir yang artinya adalah maha waspada. Jadi kita harus waspada apa yang kita kerjakan. Kemudian As-Sami. As-Sami yang artinya adalah maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, ini karena apa? Karena Allah ini adalah maha mendengar apapun suara apapun. Nah, ini Allah adalah maha mendengar di suara apapun, suara burung, suara kamu bisik-bisik. Nah, ini tetap Allah adalah maha tahu. Oleh karena itu Allah adalah maha mendengar. Ya, Allah adalah maha mendengar suara-suara yang ada di dunia ini. Nah, maha mendengar. Kemudian Al-Basir artinya adalah maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Nah, jadi Allah adalah maha melihat apa yang kita tidak bisa melihat. Nah, seperti ada virus corona. Nah, virus corona ini adalah Allah tahu, ya, walaupun itu selembut apapun Allah adalah tahu. Nah, kalau kita nggak bisa melihat,
virus itu kayak apa, nggak bisa melihat, tapi Allah ini adalah tahu ya. Padahal itu adalah hal-hal yang sangat lembut, nah, sangat kecil, sangat kecil. Nah, kalau kita tidak bisa melihat, tapi Allah adalah maha melihat. Nah, dalam firman Allah, wallahu basirum bima ta'malun, ya, artinya dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Ya. Nah, perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti matahari ini setiap pagi terbit dari timur kemudian tenggelam ke arah barat. Kemudian ini kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu dengan apa mendorongnya. Nah, kita kan tidak tahu. Nah, ini termasuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada awan, ya, ada awan yang tidak ada tiangnya, kemudian bisa berjalan di atas kita, ya, kemudian tidak ada centelannya, istilahnya ya, tidak ada centelannya. Nah, ini bisa berjalan. Nah, ini termasuk kekuasaan atau kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini al-basir. Nah, Allahu sami'un basir. Nah, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Nah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib dan di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi apa saja yang kalian kerjakan, ini Allah akan tahu, ya, akan tahu apa yang kalian kerjakan, ya, apa yang kalian kerjakan tahu. Nah, adapun Asmaul Husna bisa kalian lakukan atau bisa kalian lantunkan dalam lagu-lagu, ya, dengan lagu, ya, jadi apa, seperti lagu-lagunya yang dilakukan oleh siapa, Wafik Ajizah. Nah, itu Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Nah, ini termasuk asma-asma Allah, yaitu nama-nama Allah yang baik dan indah. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun hikmah-hikmah daripada kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena merasa dekat, dia berusaha taat, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini. Jadi orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, akan yang selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Karena itu kita di mana saja kalian berada, maka kita harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah adalah selalu di sisi kita, ya.
Allah adalah selalu mengawasi kita. Nah, apa yang kita lakukan ini semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi kita semua kalau tidak beriman kepada Allah, ini adalah termasuk orang-orang yang merugi. Kita diciptakan oleh Allah, diperintah sholat nggak mau sholat, diperintah untuk beribadah nggak mau beribadah, diperintah untuk berbuat baik kepada orang tua nggak mau berbuat baik. Nah, kita diperintah untuk berbuat baik kepada bapak ibu guru juga nggak mau berbuat baik. Nah, ini termasuk orang-orang yang merugi. Nah, di dunia ini orang yang tidak merugi yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, orang yang mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan umur kepada kita. Allah Subhanahu wa taala adalah Allah adalah yang memberikan rizki kepada kita. Nah, ini kita kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian orang yang tidak merugi lagi, wa amilus shalihat, orang yang mau berbuat baik. Nah, orang yang mau berbuat baik adalah orang yang selalu menjalankan perintah Allah, taat kepada perintah Allah, ya. Kemudian dia mau beramal, ya, mau beramal soleh, ya, beramal soleh. Kemudian mau membantu orang tua, kemudian mau menjalankan sholat, mau menjalankan puasa, nah baik itu puasa wajib atau sunnah. Nah, ini dia selalu berbuat baik. Nah, tidak pernah menyakitkan hatinya orang tua, tidak pernah menyakitkan hatinya bapak ibu guru, selalu mentaati aturan atau perintah-perintah orang tua, mentaati perintah bapak ibu guru. Nah, ini termasuk wa'amilus sholihat, yaitu berbuat kebaikan. Kemudian watawasau bil haqqi, tentang mewasiati tentang kebenaran. Nah, mewasiati tentang kebenaran. Nah, mewasiati tentang kebenaran itu gimana? Yaitu mewasiati tentang kebenaran. Mewasiati tentang kebenaran yaitu kalau ada temannya tidak mau belajar, kemudian mengingatkan, ayo belajar. Nah, orangnya yang temannya tidak mau melaksanakan sholat, ayo sholat. Nah, perintah mengajak sholat, karena kalau kalian kepingin bahagia dunia dan akhirat, ayo laksanakan sholat. Kemudian ada temannya yang tidak mau mencuri, itu adalah tidak baik. Karena apa? Itu adalah miliknya orang lain. Kemudian watawasau bis sabr. Nah, kita menasihati tentang kesabaran. Kalau ada temannya yang diuji oleh Allah, kita harus ikut menasihati tentang kesabaran. Karena apa? Manusia ini adalah tidak luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi orang-orang yang tidak mau menjalankan iman, berbuat baik, menasihati tentang kebaikan, kemudian tidak mau menasihati tentang kesabaran. Nah, ini termasuk orang-orang yang merugi. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak mau merugi, maka kita harus beriman kepada Allah dan beramal kebaikan, dan juga beramal menasihati tentang kebaikan dan menasihati tentang
kesabaran. Nah, ini termasuk hikmah-hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pelajaran tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah nama-namanya. Nah, ini semoga apa yang kita terangkan ini adalah bisa bermanfaat dan menjadikan ilmu yang barokah, manfaat kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sebelum pelajaran kita tutup, mari kita berdoa tentang setelah kita belajar. Setelah kita belajar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita pelajari ada guna dan manfaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, dan nanti ada soal kuis, ya. Ada soal kuis yang nanti akan kita kirim, ya, tolong dikerjakan dengan baik dan benar, ya. Itu tentang soal ABC-nan, ya. Nah, ABC, nah, tadi itu yang perlu saya sampaikan, dan nanti tolong dikerjakan dengan baik dan benar. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari ada guna dan manfaatnya. Semoga diberikan ilmu yang barokah, manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.